Cinta di negeri Eiffel, langkah pertama di negeri asing. Rani, seorang wanita asal Yogyakarta, memandang menara Eiffel dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Setelah bertahun-tahun menabung dari hasil bekerja di kafe kecil, akhirnya ia bisa menginjakan kaki di Paris, kota yang selama ini hanya ia lihat dari film dan majalah. Namun, di balik kagumnya tersimpan rasa takut. Ia datang ke Prancis bukan untuk berlibur, tapi untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Indonesia. Hari-hari pertamanya penuh perjuangan. Bahasa menjadi tembok yang tebal, sementara hawa dingin menusuk tulang. Rani sering menangis di kamar kecilnya di loteng sempit, merindukan rumah dan suara ibunya. Namun setiap kali ia ingin menyerah, ia menatap foto almarhum ayahnya, pria sederhana yang selalu berkata, "Jangan berhenti berjuang, Nak. Dunia terlalu luas untuk ditakuti." Suatu malam, saat hujan mengguyur jalanan Paris, Rani menolong seorang pria asing yang terjatuh dari sepedanya. Pria itu tampan, berjas abu-abu, dan terlihat kesakitan. Tanpa pikir panjang, Rani menuntunnya ke kafe tempat ia bekerja untuk berteduh. Pria itu memperkenalkan diri, Adrien Lefevre, arsitek muda asal Bordeaux. Dari pertemuan sederhana di bawah hujan itu, benih kisah mereka mulai tumbuh, meski Rani belum tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Pertemuan yang menggetarkan. Sejak malam itu, Adrien sering datang ke kafe tempat Rani bekerja. Ia selalu memesan kopi hitam dan nasi goreng, menu yang kini menjadi favoritnya. Rani yang awalnya gugup, mulai terbiasa melayaninya. Mereka sering berbicara, meski Rani masih terbata-bata dengan bahasa Perancisnya. Adrien selalu tersenyum sabar, kadang membantu memperbaiki pengucapan kata-kata Rani. Hari demi hari, hubungan mereka tumbuh tanpa disadari. Rani mulai menunggu kedatangannya setiap sore, dan Adrien selalu menemukan alasan untuk mampir. Kadang ia bilang ingin mencicipi sambal buatan Rani, padahal yang ia cari hanyalah senyumnya. Namun kebahagiaan itu tak selalu mudah. Beberapa rekan kerja Rani mulai berbisik, menganggapnya terlalu berani dekat dengan orang asing. Sementara bosnya memperingatkan agar ia fokus bekerja. Tapi Rani tak bisa membohongi hatinya. Setiap kali melihat Adrien, dunia terasa lebih hangat. Suatu sore, Adrien mengajaknya berjalan di tepi sungai Seine. Di bawah langit senja, mereka berbicara tentang mimpi. Rani ingin membuka restoran kecil di Indonesia, sementara Adrien bermimpi membangun gedung ramah lingkungan di seluruh dunia. Di antara tawa dan tatapan, hati mereka saling mengikat tanpa janji. Namun, kisah cinta di negeri asing tak pernah lepas dari ujian, dan badai pertama segera datang menghantam. Luka dari masa lalu. Adrien ternyata menyimpan masa lalu yang gelam. Ia pernah bertunangan dengan wanita bernama Claire, seorang desainer terkenal di Paris. Hubungan mereka berakhir karena perselingkuhan, namun Claire tak pernah benar-benar melepaskannya. Saat mengetahui Adrien sering bersama wanita Indonesia yang sederhana, Claire datang menemui Rani. Dengan kata-kata tajam, ia merendahkan Rani, menyebutnya wanita oportunis yang hanya mencari status. Hati Rani hancur. Ia tak pernah berniat merebut siapapun. Malam itu, ia menangis sendirian, merasa kecil di kota besar yang dingin. Adrien berusaha menjelaskan bahwa masa lalunya sudah berakhir, tapi luka Rani terlalu dalam. Ia mulai menjaga jarak. Beberapa hari kemudian, Adrien datang ke kafe, tapi Rani pura-pura sibuk. Ia takut berharap terlalu jauh, takut disakiti seperti cerita-cerita cinta yang tak setara. Namun Adrien tak menyerah. Ia meninggalkan sepucuk surat berisi kalimat sederhana. "Cinta tak mengenal kebangsaan, hanya ketulusan. Jika kamu percaya padaku, aku akan membuktikan semuanya." Surat itu membuat Rani kembali menatap dirinya di cermin, seorang gadis desa yang kini dicintai pria dari dunia berbeda. Tapi apakah cinta cukup kuat menembus batas itu? Antara mimpi dan realita, musim dingin datang membawa salju pertama yang pernah dilihat Rani. Di tengah hiruk-pikuk Natal, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Restoran tempat ia bekerja akan menutup cabang di Paris, dan ia ditawari bekerja di Lyon, jauh dari Adrien. Tawaran itu berarti kesempatan baru, tapi juga perpisahan. Adrien datang malam itu membawa selendang war berwarna merah. Ia berkata, "Kalau kamu pergi, aku akan ikut ke Lyon." Tapi Rani menolak. Ia tahu Adrien punya karir besar di Paris. Ia tak mau menjadi beban dalam hidupnya. Mereka berpelukan di tepi sungai, di bawah langit capul lampu kota. Tak ada janji, hanya keheningan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rani bekerja sambil menahan rindu, sementara Adrien tenggelam dalam proyek besar yang menentukan masa depannya.
Mereka tetap berhubungan lewat pesan singkat, tapi jarak mulai menumbuhkan keraguan. Di setiap malam sepi, Rani memandangi menara Eiffel dari jendela, bertanya dalam hati, apakah cinta yang sejati akan tetap bertahan meski tak selalu berdekatan? Ujian kesetiaan. Beberapa bulan berlalu, Rani mulai beradaptasi di Lyon. Ia dipercaya menjadi asisten kepala dapur, pencapaian besar baginya. Tapi di balik kesibukan, ia mendengar kabar bahwa Adrien sering terlihat bersama Claire lagi dalam acara bisnis. Hatinya gelisah. Ia tak tahu apakah harus percaya atau menyerah. Suatu malam, Adrien datang tanpa kabar. Ia berdiri di depan restoran. Tubuhnya gemetar karena dingin. "Aku tidak pernah kembali pada Claire," katanya dengan mata yang jujur. "Yang aku cintai hanya kamu." Rani menatapnya lama, lalu memeluknya erat. Tapi kebahagiaan itu hanya sesaat. Adrien menerima tawaran proyek besar di Dubai, mimpi yang selama ini ia kejar. Artinya mereka harus berpisah lagi. Jika cinta ini benar, waktu tidak akan memisahkannya, kata Adrien sebelum berangkat. Rani menatap pesawat yang membawa kekasihnya terbang jauh, dengan perasaan hampa tapi penuh doa. Sunyi di antara dua dunia. Hari-hari di Lyon kembali sepi. Rani bekerja lebih keras dari sebelumnya, tapi dalam diam ia sering menulis surat yang tak pernah dikirim. Setiap kali mendengar lagu Prancis romantis, kenangan tentang Adrien datang menghantam. Sementara itu, ia mendapat kabar bahwa ibunya di Indonesia jatuh sakit. Hatinya bimbang, antara kembali pulang atau tetap bertahan demi masa depan. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, Rani akhirnya memutuskan pulang sementara. Ia meninggalkan surat untuk Adrien di apartemennya di Paris, berharap suatu hari ia akan menemukannya. Di tanah air, ia kembali menjadi Rani yang dulu, sederhana, tapi kini dengan luka dan kenangan yang mendalam. Namun di setiap malam, ia masih menatap langit mencari bintang yang sama dengan yang bersinar di atas Paris. Takdir menyapa kembali. 2 tahun kemudian, Rani membuka restoran kecil di Yogyakarta bernama Le Petit Nasi. Restoran itu menjadi ramai karena konsep uniknya, cita rasa Indonesia dengan sentuhan Prancis. Suatu sore, seorang turis asing datang. Rani berbalik dan dunia seolah berhenti berputar. Adrien berdiri di sana, memegang surat lamanya. "Aku menemukan ini, dan aku datang menepati janji." Air mata Rani jatuh tanpa bisa ditahan. Semua rindu, semua luka, luruh dalam satu pelukan panjang. Adrien kini tinggal di Indonesia, membantu Rani mengembangkan restorannya. Mereka bekerja berdampingan, tertawa, dan kembali membangun mimpi yang sempat tertunda. Beberapa bulan kemudian, restoran mereka menjadi terkenal. Di dindingnya tergantung foto Rani dan Adrien di depan menara Eiffel, simbol awal cinta mereka. Suatu malam di bawah lampion dan irama gamelan, Adrien melamar Rani dengan cincin sederhana. "Paris memberiku mimpi, tapi Indonesia memberiku alasan untuk hidup." Rani menatapnya dengan senyum haru. Ia akhirnya mengerti, cinta sejati bukan tentang tempat, tapi tentang dua hati yang saling menemukan dimanapun mereka berada. Ketika mereka berdansa di bawah langit malam Yogyakarta, bintang-bintang seakan berbisik lembut. Kisah cinta dari dua dunia akhirnya pulang ke rumah. Temani rasa yang sederhana, kau genggam tanganku, hapus semua luka. Aku temukan